Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 2 Januari 2026, Jumat pertama di tahun 2026. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Masih dalam liburan Nataru, Natal Tahun Baru, namun jangan lupa tetap ke gereja, misa jumper untuk mengucap syukur. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Basilius menempuh pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya, Basilius kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika. Atas pengaruh kakak dan kedua adiknya, Basilius mulai tertarik pada corak hidup membiara. Ia berhenti mengajar dan mempelajari corak hidup membiara. Basilius membangun biara pertapaan di Pontus dan diberi gelar sebagai Bapa Perintis hidup membiara di gereja timur. Di gereja barat, pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benedictus pendiri Ordo Benediktin dan Abbas biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kaisarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai uskup yang berwatak tegas, bersemangat, pandai, suci, dan rendah hati. Maka ia menjadi tokoh panutan bagi umat dan uskup-uskup lainnya. Basilius meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Gregorius dari Nazianze lahir dari keluarga yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya juga diakui gereja sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze, Alexandria, dan Athena. Di Athena ia bertemu dengan Basilius teman kelasnya. Mereka bersahabat dan Gregorius pernah mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus, tempat sahabatnya itu. Tetapi kemudian karena desakan dari ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asalnya. Di sana ia ditabiskan menjadi imam dan kemudian menjadi uskup. Ketika berumur 50 tahun, ia diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena pengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Gregorius memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat yang disebut Anastasis, yang berarti gereja kebangkitan. Kepada umat, Gregorius selalu berkata, kita harus menghadapi kaum Arian dengan budi bahasa yang manis dan dengan kesabaran. Ia banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk membela ajaran iman yang benar. Gregorius meninggal pada tahun 390. Oleh gereja, beliau diberi gelar kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya,
Kalau begitu siapakah engkau? Elia. Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowar yang dikasihi Tuhan, shalom. Belum lama saya memberi perminyakan. Dan ibu ini adalah seorang sahabat setia Gowori, pendengar setia Gowori, istimewa. Ibu ini mengatakan kepada saya begini, Romo, saya senang mendengar renungan-renungan Romo. Setiap hari tidak pernah terlewat. Romo tetap rendah hati ya seperti ini. Jangan jadi Romo yang lupa daratan. Wah, saya senang sekali diingatkan oleh ibu yang sungguh perhatian dan baik ini. Maka saya katakan kepadanya, ibu juga tolong bantu doakan saya. Supaya saya selalu rendah hati dan ingat daratan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Berbeda dengan kisah dalam bacaan kemarin tentang gembala yang memastikan kabar gembira yang mereka dengar. Kini beberapa orang Yahudi dari Yerusalem, yakni utusan-utusan dari para imam-imam, mereka bersama dengan orang-orang Lewi hendak memastikan bukan kabar gembira, tetapi mereka hendak menyelidiki dan meredam perbuatan-perbuatan Yohanes. Mereka bertanya kepada Yohanes, siapa sih engkau? Lu siapa? Apakah engkau Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang? Dan Yohanes dengan berani juga jujur mengatakan, dirinya bukan Mesias, bukan Elia ataupun Nabi yang akan datang. Lantas siapakah Yohanes? Yohanes sendiri bersaksi, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ia adalah sang perintis jalan Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Kontras ya antara kisah kemarin dengan bacaan hari ini. Kalau kemarin dikatakan para gembala pulang dengan sukacita dan memuji Allah. Sementara para utusan ini pulang dengan diliputi kecemasan dan gusar atas seruan pertobatan yang diajarkan Yohanes. Mari kita bertanya, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang seperti utusan-utusan yang datang kepada Yohanes, yang mau menyelidiki orang lain, mau kepo dengan orang lain. Dan kita menjadi pribadi yang iri, cemas, dan gusar sendiri. Mendengar orang lain ini melakukan ini dan itu. Atau kita mau menjadi pribadi yang tadi dalam kisah. Yang saya ceritakan seorang ibu yang mengingatkan saya, Romo tetaplah rendah hati dan jangan lupa daratan. Mau nggak kita menjadi pribadi yang macam itu? Sadar diri, jangan lupa diri. Kalau orang yang lupa diri selalu merasa di atas, kalau jatuh nanti sakit sekali. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.